الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الحسني قال قلت aku mengatakan ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, kaifa taqulu, bagaimana komentar Tuhan fi hadhil ayati, mengenai ayat ini, alaikum anfusakum, perhatikanlah oleh dari kalian diri kalian sendiri. Yang akhirnya ayat itu kita suruh mikirkan diri kita, enggak usah mikirkan orang lain. Gimana itu? Alaikum anfusakum, netepono sapa sira kabeh ing awak ira kabeh. Qal, beliau menjawab, ama ingat, wallahi demi Allah, laqad sa'alta anha khabira, sungguh engkau telah bertanya anha, mengenai firman Allah tersebut, khabiron, kepada orang yang ngerti. Sa'altu, aku telah bertanya anha, mengenai perihal ayat tersebut yang zahirnya kita suruh mikirkan diri sendiri, tidak mikirkan orang lain. Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka jawaban Nabi, i'tamiru bil ma'ruf, i'tamiru, salinglah perintah, memerintahkan antar kalian bil ma'rufi, dengan kebaikan. I'timaru di antara artinya buat suasana saling nyuruh kebaikan. I'tamiru. Wangtahu, dan berhentilah kalian anil mungkari, dari perkara yang mungkar, dari perkara yang tidak diridhoi Allah, yang tidak benar. Terus kalian saling amar ma'ruf dan berhenti dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita suhan muta'a, sehingga kalau kamu melihat suhan muta'a, pelit yang diikuti. Sebagaimana keterangan kemarin, ini bisa saja terjadi bahkan mungkin zaman Nabi di sebagian tempat. Dia masuk dalam kondisi seperti ini, yang mana akhirnya dia jadi, kalau mikirkan selain dirinya itu jadi malah dirinya nggak kepikirkan, mungkin begitu. Kita ini memikirkan orang kan biar diri kita untung. Kalau mikirkan orang, diri kita malah jauh dari Allah, itu berarti nggak boleh diteruskan, kan begitu. Semua berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, bertaklim, ta'alum, itu maksudnya adalah biar kita ini tambah baik agama kita. Kalau ada sebagian hal yang baik itu ketika kita laksanakan di sebagian tempat malah terjadi keburukan, maka sikap kita harus berhenti dari hal yang sepertinya baik itu untuk menghentikan diri kita dari keburukan yang terjadi karena ada satu kondisi tertentu. Contohnya gimana Pak? Banyak contohnya. Taklim kan bagus, iya. Sumber hidayah permulaannya semuanya dari taklim. Semuanya ada satu kondisi, ada seorang pengajar. Di kelasnya setiap dia masuk langsung sarungnya bermasalah. Karena yang diajar adalah para wanita atau ibu-ibu. Ya, setiap dia masuk malah maksiat kan akhirnya. Maka dia harus berhenti, sudah, untuk hari-hari ini saya tak ngajar di rumah aja. Contohnya begitu itu. Bisa aja begitu itu. Yang salah sebetulnya bukan taklimnya, dia dalam kondisi yang mana taklim untuk dia waktu itu harus dialihkan suasananya di suasana yang tetap mendatangkan ridhonya Allah. Maksudnya begitu itu loh. Yang masalah bukan dakwahnya sebetulnya, tetapi ada satu kondisi kalau kamu berdakwah di situ bukan malah dapat pahala, malah kamu malah dapat dosa. Wahnya begitu. Maka di antara nasihatnya ahli-ahli dakwah, kalau kamu berdakwah ini, target pertama adalah orang-orang yang hidupnya normal.
Andaikan mereka ikut, maka kamu dapat anggota baru, orang-orang normal. Baru nanti bila ada kesempatan menggarap orang-orang yang tidak normal. Jadi kalau orang yang tidak normal didahulukan, akhirnya mereka jadi ikut kamu. Ikutnya terus, enggak normalnya juga terus, repot. Ini contohnya begitu itu. Wahawan muttaba'an, dan kamu melihat keinginan yang diikuti. Nafsu-nafsu itu diikuti, bukan ditahan. Waktu yang mu'sarotan, dan dunia yang dimenangkan. Apa aja pertimbangannya dunia. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan takjubnya setiap orang yang punya pikiran dengan pikirannya dia sendiri. Sudah enggak mau dapat masukan dari siapapun. Fa'alaika, maka peganglah oleh kamu binafsika, dirimu. Maka yang perhatikan dirimu, jangan sampai di suasana itu malah kamu hancur. Perhatikan dirimu. Wada'ankal awam, dan tinggalkanlah menjauh dari kamu semua urusan umum. Nah, awam itu maksudnya urusan umum. Ini kondisi di daerah itu atau di kampung kamu itu atau di keluarga besar itu sedang tidak kondusif. Kondisinya begitu itu, maka sudah urus diri kamu sendiri dulu. Fa inna min waraikum, maka sesungguhnya di depan kalian, maksudnya akan ada satu masa yang akan kalian hadapi umat Muhammad. Di wara maksudnya adalah amam. Min waraikum amam. Jadi kata-kata wara itu kadang-kadang artinya amam, sebagaimana dalam surat Kahfi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di depan mereka ada seorang raja yang sukanya ngambil perahu dengan nyerobot, dengan tanpa haknya. Fa inna min waraikum, maka sungguhnya di depan kalian ayaman, ada hari-hari. As-sabru fihinna, sabar di hari-hari itu. Sabar dalam mengamalkan agama. Mithrul qabdhi 'alal jamri, bagaikan menggenggam atas bara api. Ini ada satu suasana yang akan dihadapi oleh sebagian umat. Mengamalkan agama di suasana itu perlu kesabaran seperti sabarnya orang megang bara api, gak enak. Benar-benar suasananya itu gak enak dan bahkan tersiksa. Tetapi megang bara api itu kan lebih baik daripada masuk seluruh badan ke api kan. Lah kondisi yang begitu itu gak mendukung kok orang tetap amal agama. Lil amili fihinna, pada orang yang mengamalkan agama fihinna, di hari-hari tersebut. Mithru ajri khamsina rajula, seperti pahalanya 50 orang ya'maluna mithla amalihi, yang beramal seperti amalan dia. Di amalan dia dilipatkan 50 dari amalan-amalannya orang yang seperti dia, yang tidak di masa-masa sulit seperti dia. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Abu Dawud wa zada, dan ditambahkan oleh Abu Dawud. Qila, dikatakan selepas Nabi bersabda dia dapat pahalanya 50 orang dari 50 orang yang beramal seperti dia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ajru khamsina rajulan minna aminhum, dia mendapatkan pahalanya seperti pahalanya 50 laki-laki dari kalangan kami para sahabat, atau dari kalangan mereka orang-orang zaman itu. Qala, Nabi bersabda, bal ajru khamsina minkum, tetapi atau bahkan tetapi dia mendapatkan pahalanya 50 orang dari kalangan kalian. Ini bukan dari kalangan mereka, dari kalangan kalian. Ini benar-benar dia dapat pahala yang super pahala, seperti pahalanya 50 sahabat yang beramal seperti itu. Namanya seperti itu yang enggak persis ya, seperti. Allah Akbar. Di desa kita, di daerah kita, tambah nggak ada suasana agama, kok kita tetap pegang agama, ini pahalanya beda dengan orang di pondok yang ada amal agama, yang ada pengurusnya ngurus-ngurus kalau dia nggak amal, ngabsen kalau dia bolos. Kalau orang di pondok ini ujiannya beda, di suasana sudah begitu baik, kok kamu nggak baik, kok
apa bangsane entuk sanad saka munafikin apa piye iki jane. Itu anunya beda lagi itu. Kalau orang sudah dalam kebaikan, suasana kebaikan, didukung kebaikan, dididik kebaikan kok enggak baik, jangan-jangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, innakum sungguh kalian fi zamanin akan datang di suatu masa. Bukan. Innakum sungguh kalian fi zamanin dalam satu masa. Mang taraka minkum usyra ma umira bihi halak. Barang siapa meninggalkan dari kalangan kalian 1/10 perkara yang dia diperintahkan untuk mengerjakannya, maka dia akan hancur. Tsumma ya'ti zamanun, kemudian akan datang satu masa, man amila minhum, barang siapa mengamalkan minhum dari kalangan mereka orang-orang Islam waktu itu, bi usyri ma umira bihi, dengan 1/10 perkara yang dia diperintahkan mengerjakan perkara tersebut, naja, maka dia selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan la na'rifu illa min hadits Nu'aim bin Hammad qultu rijalu thiqat siwa Nu'aim bin Hammad al-madhkur wa thaqu Ahmad wa Ibnu Ma'in wa Abu Zakaria wa ghairuhum wa dha'afu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Jadi kalian ini para sahabatku di zaman kalau kalian meninggalkan 1/10 dari yang diperintahkan kepada kalian, maka kalian akan hancur. Apa 1/10 ditinggalkan akan hancur itu apa? Salat 5 waktu diambil 1/10 nanti rusak rakaatnya. Zakat fitrah diambil dikurangi rusak nisabnya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat ziraah, umrah haji dikurangi juga enggak bisa, puasa Ramadan juga enggak dikurangi, enggak bisa. Tapi nanti akan datang pada umat Islam, kalau mereka mengerjakan 1/10 dari yang diperintahkan, dia telah diridhai Allah, telah selamat. Apa itu? Maka hampir sepakatnya para ulama mengatakan yang dimaksud di sini ini bukan sholat, bukan zakat, bukan iman, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa Ramadan, bukan perintah haji. Tetapi ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena puasa enggak bisa diambil 1/10 tok, enggak biasa. Ramadan 10 hari tok. 3 hari tok 1/10, 3 hari tok enggak bisa. Haji wukufnya tok enggak bisa. Umrah tawafnya tok enggak bisa. Salat terus subuh 2 rakaat diambil 10/10 tidak apa-apa, takbiratul ihram tok apa-apa, enggak bisa. Maka ini maksudnya di antara yang disepakati banyak ulama adalah urusan dakwah. Kalau sahabat ini memang pertama kali pewarisnya agama dari Nabi, maka beliau-beliau punya tanggung jawab sempurna, lebih-lebih. Mereka harus mengenalkan umat, mereka harus bergerak karena punya tanggung jawab, kunci surga telah diberikan kepada mereka, petunjuknya, cara mendapatkannya, dan mereka diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umat. Maka sahabat bergerak seluruh dunia sampai wafat dalam pergerakan-pergerakan itu. Tapi selepas sahabat nih, di antara sebabnya umat Islam sudah banyak, kemudian orang yang kenal Islam juga sudah banyak walaupun tidak muslim. Maka tentu saja tanggung jawab yang sempurnanya telah dipanggul para sahabat. Maka di akhir zaman itu ada satu kondisi, andaikan umat itu meluangkan waktu untuk mikirkan umat, untuk menyampaikan agama kepada umat, 10% dari hidupnya itu sudah diridhai oleh Allah. Maka jadi dalilnya sebagian jamaah tabligh setiap bulan latihan dakwah 3 hari.